Oke, Horas teman-teman, bertemu lagi dengan saya, anak Nisi Manik Parhereki doang. Oke, kali ini kita mau trekking. Nggak trekking sih, jalan-jalan lah. Kalau orang kan ke kota nih, jalan-jalan. Kalau kita nggak ke hutan. Ini kita ditemani sama siapanya Kak Wih? Si Bodat. Sama kakak dan abang saya. Kita mau naik nih. Yuk, kita naik. Nanti mudah-mudahan kita jumpa si Amang di atas. Kalau dia berniat menjumpain kita, kalau nggak apa-apa. Yuk, orang abang jadi pemandunya atau aku aja? Nanti abang jangan kaget lagi bang. Nanti abang jangan kaget, pikir si Bodat mau ngapa-ngapain. Rupanya si Bodatnya kepleset. Oke, ini si Bodat jadi pemandu kita. Apa ini ya? Wakil pemandu, gitu. Yuk, Dat. Ini si Bodatnya, teman-teman. Abang sogok lah bang, pakai satu pisang bang. Aduh, capek dia bang, butuh energi juga. Aduh, abang pun pelit ahli abangnya. Ampun. Gak dikasih upah tuh. Kak, kalau kasihnya kak, jangan semua, dikit-dikit. Dikit-dikit. Dat. Matanya langsung mencinclau ya. Nah, Dat. Dia takut. Makasih tante gitu. Dia sekalian nengok kemana-mana. Mau kemana ya kok tengok Dat? Kayak nggak ikhlas dia kan? Aduh kecucuk. Tuh. Tuh. Nggak apa-apa bang itu bang, karena nggak plastik, aman. Jatuhin ranting, karena dia iri. Tahun itu masih makan, aku enggak gitu. Dia jatuhin ranting tujuannya untuk temen dia. Masih tanda dia. Oke teman-teman, ini datnya selalu nemani kita ya, nih. Ini datnya. Tuh. Oke. Kakak dan abang itu udah di depan. Suasananya di sini teman-teman ya betul-betul asri ya, betul-betul alami. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan perjalanan kita ini, boleh next time kita naik juga. Tuh, teman-teman boleh lihat tuh raut wajah kakak sama abang itu. Bang, lihat sini bang, kak. Tuh bahagia kan tuh. Tuh bahagia wajahnya. Kekuasaan dia pun bukan ada daerah kekuasaan dia. Dia masih tunggal. Belum ada pengikut. Banyak nih kan. Berarti ini kan keren ya. Nggak ada sampah plastik. Itu suara apanya tuh? Nanti mudah-mudahan. Inilah kakak udah sering nih trekking nih. Trekking singkat kan? Kakak udah sering nih trekking. Kakak, perbedaannya tempat lain dengan tempat ini seperti apa sih kak? Lebih fresh, lebih asli. Lebih asli di sini gitu? Ya. Iya, karena kan kita lestarikan juga dengan alamnya loh kak. Gitu, nggak cuman satuannya aja. Kalau kita trekking di Bukit Lawang itu apa ya? Pengap sih ya. Kok bisa gitu? Mungkin udah Banyak orang. udah sering dilewatin atau gimana. Jadinya ya udah kayak buatan lah. Hutannya ya. Udah kayak buatan. Tikus nih. Tikus hutan. Ya. Mol. Turun aku naik aja deh.
Jadi ini kita udah mau sampai puncak. Saya juga kayaknya udah pernah atau belum kemari, kurang tahu. Karena kan udah banyak umur juga, udah mulai lupa-lupa ingat. Jadi penasaran dengan puncaknya. Bahkan nanti kalau saya udah sampai di atas, saya akan bisa mengingat teman-teman, apakah udah pernah kemari atau belum gitu. Jadi ngomong-ngomong nih, kita jumpa tanda tuh depan. Kakak lihat kak, ini ada tanda. Nah ini ada tanda, bahwasanya ini tandanya supaya orang jangan nyasar. Nih ini ada tanda teman-teman, berarti mereka naik dari sini. Ini ada tanda, ini dari karung tenda supaya jangan lepas dan kena hujan. Ini dia 95X800. Tadi saya kan ada cerita nih, jalur tol akan dibuat di belakang sini, di depan ini gitu. Berarti ini yang buat orang yang nyurvei untuk buat jalan tol. 95 plus 800. 800 Kilometer 95 mungkin. Kilometer 95. Oke, ternyata saya baru ingat nih teman-teman. Saya tuh udah pernah kemari. Jadi di sekitaran kita nih, mohon maaf nih, ini adalah jalur yang saya bilang tadi. Kalau beliau lewat 1 bulan sekali pasti singgah di sini, atau sekali dalam 2 bulan pasti singgah di sini. Ini jalurnya. Jadi terakhir saya ingat nih, terakhir saya pernah bawa orang kemari, yaitu berobat. Tuh, berobat. Karena mudah-mudahan ini apa enggak ya? Kayaknya mudah-mudahan saya nggak salah juga. Nah, karena hutan, oh iya betul, iya teman-teman. Saya baru ingat. Karena saya lihat batu yang di depan. Itu ada batu yang di depan itu besar. Tuh, batu di depan itu besar. Ini batu yang di depan ini besar. Nih. Ini batunya besar. Nih. Tiguk. Tuh batunya besar. Saya ingat, saya pernah kemari bawa orang untuk berobat. Tadi saya bilang batu yang besar itu, dulu saya pernah bawa orang berobat kemari gitu, karena berdoanya di atas batu itu. Nah, di atas batu itu. Jadi diarahkan ke arah bawah, itu ke arah sungai. Bahwasanya tempat leluhur kita dulu di sini kalau mandi, minum apa itu ke sungai. Nah, jadi seperti yang saya ceritakan tadi, bahwasanya ini dulu pemukiman yang pernah sejarah Samosir, yang banjir masyarakatnya naik ke atas bukit. Pasti di mana-mana kan kayak gitu. Kalau banjir naik ke atas bukit. Jadi sampai sini, kalau kita ke kiri sana, ke kiri, di situ ada batu. Saya tahu kenapa batu itu ada gitu, untuk tempat persinggahan. Kalau orang Batak bilang Nagogoi, kalau di sini kita nggak boleh sebut namanya, gitu. Di situ ada batu, memang khusus tempat beliau istirahat kalau lewat dalam sebulan sekali atau sekali dalam 2 bulan. Gitu. Di situ ada. Jadi kemarin juga aku pernah ingat, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, mungkin lebih 5 tahun juga yang lalu. Di sini tuh ada pohon, dia buahnya ada 7 jenis dalam satu pohon. Nah, dia dalam satu pohon ada buahnya 7 jenis. Itu kalau jumpa itu hoki gitu. Tapi itu jarang jumpa dan itu kasat mata. Jadi kalau orang dulu itu kalau pergi ke satu tempat itu melewati hutan biar lebih singkat. Itu. Jadi kayak kita ini kan, kalau kita bisa kita tempuh jarak dari tempat Taman Kera ke Tanah Jawa itu cuma 1 hari. 1 hari 1 malam. Tanah Jawa kan sana. Kalau kita ngikutin jalan raya nggak akan apa. Kita kan sekarang ambil jalan pintasnya, yaitu langsung kita potong jalur hutannya. Gitu. Oke, jadi inilah tempat tertinggi. Gitu. Jadi bedanya kalau kita di bukit sebelah, ini udah nggak kelihatan bukit sebelahnya. Gitu. Karena tempat tertinggi di bukit sebelah itu karena nggak ada pohon, makanya kita bisa leluasa lihat kanan kiri.
Kalau di sini kan masih banyak pohonnya, gitu. Perbedaannya juga kalau kita naik ke sana, kita akan udah menuruni ini lagi. Gitu. Makanya kemarin aku juga ingat dibilang sama yang saya bawa berobat, kita mau pergi ke tempat yang tinggi, gitu, paling tinggi. Gitu. Saya juga dengar bahwasanya tempat inilah yang paling tinggi. Gitu. Gitu. Jadi di sini juga banyak siamang. Tapi karena kita momennya belum dapat, dia kan ada waktu-waktu tertentu juga untuk bersuara, umbu-umbu gitu. Tuh. Makanya pengunjung itu kalau datang kemari, itu kita lihat hokinya. Hoki jumpa dengan siamang, hoki dengar suara siamang. Kakak nih udah berapa kali datang kemari, baru semalam jumpa siamang. Setahun, setahun. Kita tuh gini bang, ini tuh sebenarnya hari ini tuh ulang tahun pernikahan. Wih. Setiap ulang tahun pernikahan tuh entah kita donor darah, entah kita masuk hutan, kita donasi, charity kayak gitu-gitu. Jadi ini keberapa nih? 6. Oh, saya udah 10 tahun. Aku telat nikah. Iya ya, saya udah 10 tahun. 10 tahun menikah. Tapi nggak pernah lah di saat ulang tahun pernikahan nggak. Malahan ulang tahun pernikahan berantem. Biar lebih romantis. Asik. Oke. Itulah. Jadi ya harapannya sih kalau saya tuh masuk ke dalam hutan seperti ini, ya harapannya saya nggak mau berdua panjang kali lebar. Karena alam tahu apa niat saya dan tujuan saya. Apapun yang saya ucapkan dari mulut saya itu bisa berbohong, tapi mereka tahu apa isi hati saya yang tidak sesuai dari mulut saya. Gitu. Itu aja kalau saya berdoa dengan alam, karena alam itu lebih tahu gitu. Makanya mulai kita naik sampai kita kemari, mudah-mudahan kita nggak jumpa apa-apa. Bagaimana kita naik, seperti itu juga kita nanti turunnya. Gitu. Pasti. Karena kan niat kita memang baik. Kita mau silaturahmi. Kita bahwasanya ya pelajaran dari sini kita mau apakah ini nanti akan dinikmati anak cucu kita? Apakah mereka nanti akan jumpa dengan tempat seperti ini lagi gitu? Memang Bang bilang kayak di tempat-tempat sebelumnya kalau kita mau lewat tuh harus bayar. Ada yang malang harus bayar makanan baru bisa lewat. Ada satwa lagi tuh. Gitu. Di sini enggak. Gitu. Di sini betul-betul aman. Kita yang nikmati ya suara gini. Kalau beruang madu sih harapan saya jangan jumpa. Nah, jangan jumpa. Mudah-mudahan lah karena niat tidak bagus, apapun yang bahaya harus mudah-mudahan menyingkir sendiri, menjauh. Gitu. Keren, tempatnya keren. Aku kemarin aku ada lihat urat kayu dia melingkar ke ular besar. Makanya aku ingat batu ini. Tapi ini udah nggak ada lagi. Mungkin berarti udah di atas 5 tahun aku dulu kemarin. Jadi mungkin seperti itu dulu teman-teman. Terima kasih banyak telah mengikuti kegiatan kami dan kakaknya sini lah. Kegiatan kami hari ini. Jadi saya pun tidak tahu nih teman-teman, bahwasanya ini hari pernikahan kakak sama abang saya ini yang ke-6 tahun. Saya tidak tahu tuh, betul, sumpah serius. Jadi ini kami nggak janjian, cuman nekat-nekatan ya kayak, nekat-nekatan. Jadi oke, saya bocorin bahwasanya abang dan kakak ini salah satu penonton kita di konten YouTube. Makanya beliau datang mampir kemari. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran dengan kegiatan saya atau penasaran dengan tempat kita ini, boleh next time datang kemari. Tapi kalau nggak bisa seperti ini ya mohon maaf, karena ini pun nggak janjian gitu. Nggak janjian, ini tiba-tiba nekat-nekatan. Oke, mungkin seperti itu dulu. Buat teman-teman dimanapun berada, sehat selalu, murah rezekinya, sama seperti kami yang ada di sini. Doakan kami sehat selalu supaya kami ini bisa tunjukkan bagaimana kegiatan kami sehari-hari di Taman Wisata Karasubagan ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Oh iya, kalau ada nanti yang nengok yang aneh-aneh di videonya, jangan di komen yang aneh-aneh. Oke, sampai jumpa lagi. Horas.